Bab 1417. Satu pedang. Putra pilihan surgawi 9 dimensi. Mileye sedikit tak bisa berkata-kata. Apa yang ingin dilakukan Elder Bay ini? Mizun berkata lagi, dia melakukan ini mungkin untuk mengelabui lawan kita. Mileye tersenyum dan berkata, biarkan saja dia. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Mizun. Dalam beberapa waktu ini, alam semesta 5 dimensi mungkin tidak begitu damai, kamu harus lebih berhati-hati. Mizun mengangguk, aku mengerti. Setelah selesai bicara, dia diam-diam pergi. Di dalam kamar, Mileye duduk bersila di lantai dan mulai belajar teknik inti dari kitab Taoisme. Dengan adanya teknik inti dari kitab Taoisme ini, pedang Tao dan tubuh Taoismenya akan memiliki perubahan yang signifikan. Kekuatan. Tanpa kekuatan, semuanya hanyalah omong kosong. Di alam semesta 5 dimensi, Lianzun melihat ke bawah, di sampingnya ada peramal. Setelah beberapa saat, Lianzun tiba-tiba tersenyum dan berkata, kalau kita mengambil tindakan sekarang, berapa persentase kemenangan kita? Peramal itu menggelengkan kepala, belum diketahui. Lianzun mengerutkan kening, belum diketahui. Peramal mengangguk, aku pernah meramalnya, tapi di sini sulit untuk meramal, terutama Mileye itu, tak ada cara untuk mengetahui nasibnya. Lianzun berkata dengan pelan, apakah sebegitu misterius? Peramal mengangguk, tapi, aku sarankan, semakin cepat bertindak akan semakin baik. Karena orang ini terlalu berbahaya, semakin lama kita menunda, semakin besar pengorbanan yang harus kita keluarkan. Lianzun diam. Peramal bertanya, apakah kamu sedang mengkhawatirkan wanita bergaun polos itu? Lianzun mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit yang jauh, tidak tahu apa garis darah wanita bergaun polos itu. Dia juga tidak sederhana. Aku belum pernah melihat garis darah yang begitu aneh sebelumnya. Selain itu, jangan lupa dengan wanita dari sekte pedang itu. Ketika mendengar itu, raut wajah Peramal mulai menjadi serius. Nanda situ. Waktu itu wanita inilah yang menyebabkan Dark Abyss mengalami kerugian besar. Lianzun berkata lagi, aku sudah pernah menyelidikinya, sekte pedang yang ada di bawah itu terhubung dengan sekte pedangnya Nanda Situ. Dengan kata lain, saat kita mengambil tindakan, Nanda Situ kemungkinan besar juga akan mengambil tindakan. Peramal berkata dengan serius, tapi kalau kita tidak turun tangan sekarang, begitu ingatan dan kekuatan Saveramu pulih, pada saat itu. Saveramu. Ketika mendengar ini, raut wajah Lianzun juga menjadi sedikit serius. Saat itu, dengan kekuatan 30%, wanita ini bahkan hampir melenyapkan leluhur Tao pembunuhan. Yang paling penting adalah dengan kekuatannya sendiri dia bisa menekan seluruh alam semesta 5 dimensi. Menurut perkiraan konservatif, kekuatan wanita ini setidaknya di atas alam Taoisme. Peramal berkata dengan serius, pokoknya, semakin ditunda semakin tidak baik bagi kita. Lianzun mendongak dan melihat ke langit yang jauh, leluhur Dao itu, seharusnya sudah hampir menemukan wanita itu. Peramal bertanya, bagaimana kalau kekuatan wanita itu lebih kuat dari yang kita duga? Lianzun bertanya balik, apakah Dark Abyss kita sangat lemah? Peramal diam. Lianzun tersenyum dan berkata, baik itu Nanda, Saveramu atau wanita bergaun polos, aku hanya tidak meremehkan mereka, bukan takut pada mereka. Kalau bukan karena Dewa Kuno, Dark Abyss bahkan akan memusnahkan mereka juga. Peramal meragu sejenak, lalu berkata, tetap tidak boleh menganggap remeh musuh. Lianzun menutup matanya perlahan, tidak menganggap remeh musuh, tapi Dark Abyss tidak pernah takut pada siapapun. Sombong. Tidak, dia percaya diri.
Dark Abyss memiliki modal untuk itu. Pada saat ini, Lianzun tiba-tiba bertanya, apakah ada pergerakan di sisi Dewa Kuno? Peramal menggelengkan kepalanya, tidak ada. Lianzun mengerutkan kening, apakah mereka tidak tertarik pada kitab Taoisme? Peramal menjawab, harusnya tidak mungkin tidak tertarik, mungkin mereka sedang mengamati secara diam-diam dan menunggu waktu yang tepat. Setelah terdiam sejenak, Lianzun berkata, pokoknya, suruh orang-orang kita untuk selalu awasi mereka. Peramal mengangguk, mengerti. Lianzun melihat ke bawah, lalu tersenyum, setelah mendapat kabar dari leluhur Dao, kita akan mulai beraksi. Peramal pergi secara diam-diam. Lianzun perlahan menutup matanya, lalu berkata dengan pelan, leluhur Dao seharusnya sudah menemukan wanita itu. Alam semesta 5 dimensi. 10 hari kemudian, Mileye keluar dari kamarnya, matanya perlahan terpejam, dia menggunakan teknik inti tubuh Taoisme, perlahan-lahan, aura mistis muncul di sekitarnya. Aura tubuh Taoisme. Mileye melihat sekilas aura yang ada di tubuhnya, aura ini seperti perisai, kalau ingin menyakiti tubuh fisiknya, harus menghancurkan aura ini terlebih dahulu. Kekuatan aura ini tergantung pada tubuh Taoismenya. Dengan kata lain, semakin kuat tubuh Taoismenya, semakin kuat aura ini. Yang paling penting adalah, selama tubuh fisiknya tidak hancur, dia dapat terus-menerus menggunakan aura ini. Singkatnya, kecuali pihak lawan langsung menembus aura dan tubuh fisiknya, kalau tidak, dia dapat terus-menerus menggunakan aura tubuh Taoisme ini. Selama tidak dapat menghancurkan aura dan tubuh fisiknya sekaligus, dia sama saja dengan tak terkalahkan. Harus diakui, Mileye merasa seni bela diri dan teknik inti dalam kitab Taoisme ini sungguh mengerikan. Selain tubuh Taoisme, kekuatan pedang Taonya juga meningkat secara signifikan, setidaknya 5 kali lipat. Dapat dikatakan bahwa seni bela diri dari kitab Taoisme tanpa teknik inti sungguh sangat jauh berbeda. Dengan adanya bantuan dari teknik inti kitab Taoisme, baru bisa disebut seni bela diri kitab Taoisme yang sebenarnya. Saat ini, seorang wanita tiba-tiba muncul di hadapan Mileye. Orang itu adalah teman lama Mileye, Lena Qi. Mileye tersenyum dan berkata, Lena, apa kabar? Lena Qi menatap Mileye sekilas, kekuatanmu meningkat lagi. Mileye tersenyum dan berkata, bisa dibilang begitu. Lena Qi melihat Mileye sekilas, kamu semakin kuat. Mileye tertawa, Lena datang mencariku, sepertinya ada urusan, bukan? Lena Qi menatap Mileye, sejauh yang kami ketahui, Dark Abyss mungkin akan menyerang. Dark Abyss. Senyuman Mileye menghilang, apakah kamu tahu berapa banyak jumlah orang mereka? Lena Qi menggelengkan kepalanya, tidak tahu. Mileye diam. Lena Qi berkata lagi, pokoknya, kamu harus berhati-hati. Dark Abyss tidak seperti Daoting, kalau mereka menyerang, pasti sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi semuanya. Artinya, begitu mereka menyerang, mereka mungkin tidak akan memberikan kesempatan apapun untukmu. Mileye mengangguk, terima kasih atas peringatannya. Lena Qi bertanya, apakah kamu pernah bertemu dengan orang dunia Sahaloka? Mileye mengangguk, ya. Lena Qi berkata, kamu harus berhati-hati dengan mereka. Mereka tidak menyerang sekarang, mereka pasti menunggu Dark Abyss menyerang lebih dulu. Mileye mengangguk, aku tahu. Lena Qi berpikir sejenak, lalu bertanya, kapan ingatan Nona Savera akan pulih? Mileye tersenyum masam, tidak tahu. Lena Qi menatap Mileye, dia tidak berkata apa-apa. Mileye berkata lagi, benar-benar tidak tahu. Savera yang sekarang, tidak ada tanda-tanda ingatannya akan kembali.
Lena Chi menghela napas pelan. Aku pikir setelah masalah Daoting selesai, semuanya akan berakhir, tapi sekarang muncul lagi Sekte Sahaloka dan Dark Abyss. Setelah mengatakan itu, dia melihat Mileye sekilas, kamu harus berhati-hati. Setelah selesai bicara, dia berbalik dan pergi. Mileye diam di tempat. Saat ini, Saphira muncul di samping Mileye. Dia menggenggam erat tangan Mileye. Apakah karena aku? Mileye menggelengkan kepalanya. Bukan karena kamu, tapi karena aku. Saphira menoleh ke Mileye. Kenapa? Mileye tersenyum dan berkata, karena aku memiliki beberapa barang bagus, mereka semua menginginkannya. Saphira mengerutkan kening. Atas dasar apa? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, mungkin karena aku terlihat mudah ditindas. Saphira berkata tanpa berpikir, aku akan melindungimu. Setelah mengatakan itu, dia sendiri terdiam. Mileye juga terdiam. Dia menatap Saphira. Saphira, kamu. Saphira bingung. Aku. Mileye segera berkata, apakah kamu teringat sesuatu? Saphira menggelengkan kepalanya. Tidak. Tadi aku juga tidak tahu kenapa bisa bicara begitu. Mileye mengusap kepala Saphira dengan lembut dan tersenyum. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, ayo pergi, aku akan membawamu makan ikan panggang. Mendengar ini, mata Saphira seketika bersinar. Oke. Mileye tertawa, lalu menarik tangan Saphira dan berjalan menuju ke tempat yang jauh. Di belakang mereka ada Mizun. Pada saat ini, seorang pria tua muncul di samping Mizun. Dia adalah Ejer Bai. Ejer Bai berkata dengan pelan, apakah kamu sedang khawatir? Mizun mengangguk, tapi aku melihat Master Tao tampaknya tidak khawatir sedikit pun. Ejer Bai berkata, dia tidak khawatir, mungkin dia sudah memiliki rencana untuk menghadapi mereka. Mizun menggelengkan kepalanya, belakangan ini, sering muncul aura aneh di alam semesta 5 dimensi. Aura-aura ini sangat kuat, takutnya sudah melebihi alam Taoisme. Ejer Bai diam. Mizun menghela napas, 6 gulung kitab Taoisme itu benar-benar pembawa musibah. Ejer Bai melirik Mizun, menurutmu kalau kita menyerahkannya, apakah Dark Abyss akan melepaskan Mileye dan alam semesta 5 dimensi? Mizun mengerutkan kening, kenapa tidak? Bukankah tujuan mereka adalah 6 gulung kitab Taoisme itu? Ejer Bai menatap Mizun, kalau kamu adalah Dark Abyss, setelah merebut 6 gulung kitab Taoisme milik Mileye, apakah kamu akan membiarkan dia dan Saphira hidup? Mizun diam. Pasti tidak. Karena selama kedua orang ini masih hidup, itu akan menjadi ancaman yang sangat besar bagi pihak lawan. Setelah memikirkan ini, Mizun menghela napas. Ejer Bai berkata lagi, baik itu Dark Abyss ataupun Sekte Sahaloka, mereka tidak akan membiarkan Mileye dan Saphira hidup, seperti halnya kita dulu. Kalau tidak membunuh Mileye dan Saphira sekarang, begitu Mileye semakin berkembang, atau Saphira kembali mendapatkan ingatan dan kekuatannya. Pada saat itu, siapa yang bisa menahan pembalasan dari kedua orang ini? Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Mileye dan Saphira di kejauhan, lalu berkata dengan pelan, aku pernah berkontak dengan Mile, orang ini sangat licik. Kita tunggu dan lihat saja. Mizun mengangguk, hanya bisa demikian. Ejer Bai berkata, aku mau pergi mencari Zhenwu. Mizun mengerutkan kening, apakah dia akan kembali? Ejer Bai berkata dengan pelan, aku akan berusaha untuk membujuknya kembali. Setelah selesai mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang di ujung langit. Di suatu tempat di angkasa, leluhur Dao melesat di udara. Dia menggunakan kecepatan yang sangat cepat, dan semua bintang bergetar saat dia melewatinya. Mencari wanita bergaun polos.
Sebenarnya, dia sudah lama ingin melihat sebenarnya seberapa hebat wanita bergaun polos ini. Karena wanita bergaun polos ini begitu misterius. Selalu membunuh dengan satu pedang. Itulah hasil penyelidikan mereka, tidak ada informasi lain selain itu. Seberapa kuat dia sebenarnya? Tidak ada yang tahu. Namun leluhur Dao tahu, dia akan segera mengetahuinya. Saat ini, leluhur Dao tiba-tiba mendongak ke arah jauh, dia menyipitkan matanya, akhirnya menemukanmu. Aku mau lihat apakah kamu juga bisa membunuhku dengan satu pedang atau tidak. Selesai mengatakan itu, dia meningkatkan kecepatannya. Bersambung.